Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pembahasan BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMA atau SMK. Di sini saya akan menyampaikan mengenai asesmen nasional, di mana dilatar belakangi dari hasil PISA membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya ketika keterampilan matematis dan sains, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Di mana evaluasi ujian nasional di situ bahwa butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Dan yang terakhir, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Di sini kita bisa melihat perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang pertama, kita lihat dari kriteria pembanding tujuan pelajaran, tujuan pelaksanaan. Pada asesmen nasional, untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, dan pada ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Dilihat dari jenjang penilaian, pada asesmen nasional, SD atau MI, SMP atau MTS, kemudian SMA atau MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Dan untuk ujian nasional, jenjang penilaiannya untuk SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Kriteria pembanding yang ketiga adalah level siswa. Asesmen nasional dilakukan pada kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan ujian nasional dilakukan untuk tingkat akhir pada tiap jenjang. Pada subjek siswa, asesmen nasional surveinya siswa dipilih secara asak untuk mengikuti AN. Sedangkan ujian nasional secara sensus, jadi semua siswa mengikuti AN. Model soalnya, asesmen nasional berupa pilihan ganda, kemudian PGK menjodohkan isian singkat dan uraian. Dan ujian nasional berupa pilihan ganda dan isian singkat, matematika SMA atau SMK. Dari sasaran penilaian untuk asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Pada ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran. Dan untuk metode penilaian, asesmen nasional itu menggunakan Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT. Dan pada ujian nasional menggunakan Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT. Manfaat asesmen nasional di mana bisa kita lihat di sini ada potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Kemudian umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah dan bisa digunakan untuk dasar penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Kompetensi siswa, kecakapan hidup di abad 21 dan profil pelajar Pancasila terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.
Kecakapan hidup abad 21 bisa kita lihat di sini, ada kecakapan belajar dan berinovasi, kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Sedangkan profil pelajar Pancasila bisa kita lihat di sini, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Petunjuk teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di mana pada AKM itu ada dua, yaitu asesmen literasi membaca, meliputi, memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Yang kedua adalah asesmen numerasi, meliputi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Pemilihan sampelnya secara acak. Jadwal pelaksanaan untuk asesmen nasional. Untuk SD, MI, dan paket A atau ulang, untuk hari pertama tes literasinya 75 menit, survei karakter 20 menit. Untuk yang hari kedua, tes numerasinya 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk SMP, MTS, dan paket B atau WUSTA, dan SMA, SMK, MA, dan paket C atau ULIA, tes literasinya 90 menit, survei karakternya 30 menit untuk yang hari pertama. Dan untuk yang hari kedua, tes numerasinya 90 menit dan survei lingkungan belajarnya 30 menit. Terima kasih, demikian pengimbasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.